Pada akhir abad ke-15, kerajaan Majapahit yang pernah berjaya mulai mengalami kemunduran. Di tengah perubahan tersebut, agama Islam berkembang pesat di pesisir utara Pulau Jawa melalui perdagangan dan dakwah para ulama. Di wilayah Demak berdirilah Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan ini dipimpin oleh Raden Patah dan mendapat dukungan dari para wali songo. Wahai rakyat Demak, marilah kita membangun negeri yang makmur dan menjunjung tinggi ajaran Islam tanpa meninggalkan kebaikan budaya yang telah hidup di tengah masyarakat. Kesultanan Demak berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Jawa. Para wali songo membantu menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai dan bijaksana. Salah satu wali yang terkenal adalah Sunan Kalijaga. Beliau memahami bahwa masyarakat Jawa sangat mencintai seni dan budaya, terutama pertunjukan wayang. Jika kita ingin menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, maka kita harus memahami budaya mereka terlebih dahulu. Wayang dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kebaikan. Namun, penggunaan wayang sebagai media dakwah sempat menimbulkan perdebatan. Saat itu, wayang yang dikenal masyarakat masih menampilkan bentuk yang menyerupai manusia. Kanjeng Sunan Kalijaga, bentuk wayang yang menyerupai manusia dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran dan syariat Islam. Saya memahami kekhawatiran itu. Karena itu, bentuk wayang akan kita ubah. Kita buat menjadi pipih dari kulit dengan bentuk simbolis, sehingga tidak menyerupai manusia secara nyata. Usulan tersebut diterima. Wayang kemudian dibuat dari kulit dan dimainkan di balik layar putih yang disebut kelir. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga menyampaikan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan kecintaan masyarakat terhadap budaya mereka. Beliau juga memasukkan pesan-pesan moral ke dalam kisah Mahabharata dan Ramayana yang telah dikenal masyarakat Jawa. Dalam pewayangan Jawa, dikenal pusaka Jamus Kalimasada yang sering dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman dan ajakan untuk mengingatkan kalimat syahadat. Wahai manusia, kekuatan sejati bukanlah senjata atau kekayaan. Kekuatan sejati adalah keimanan, kejujuran, dan ketaatan kepada Tuhan. Untuk mendekatkan diri kepada rakyat, pertunjukan wayang juga menghadirkan tokoh-tokoh Punokawan seperti Semar, Garem, Petruk, dan Bagong. Melalui tokoh-tokoh tersebut, masyarakat diajak memahami pentingnya berbuat baik, saling menolong, dan hidup dengan akhlak yang mulia. Suatu malam, masyarakat berbondong-bondong datang ke pelataran Masjid Demak untuk menyaksikan pertunjukan wayang. Kami ingin sekali menyaksikan pertunjukan Kanjeng Sunan, tetapi kami tidak memiliki uang. Apakah masih bisa masuk? Pertunjukan ini terbuka bagi semua orang. Marilah masuk dengan hati yang bersih dan niat untuk mencari ilmu. Masyarakat pun berkumpul dan mendengarkan pesan-pesan kebaikan yang disampaikan melalui pertunjukan wayang. Berkat peran para wali songo dan dukungan Kesultanan Demak, Islam berkembang semakin luas di Pulau Jawa. Setelah Raden Patah wafat, Kesultanan Demak dipimpin oleh para penerusnya hingga masa Sultan Trenggana. Pada masa inilah Demak mencapai puncak kejayaannya. Namun, setelah Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546, terjadi perebutan kekuasaan di dalam Kesultanan Demak. Perselisihan antar bangsawan melemahkan pemerintahan dan menimbulkan konflik. Dalam keadaan yang tidak stabil, kekuasaan Demak akhirnya beralih kepada Jakatingkir yang kemudian mendirikan Kesultanan Pajang. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama yang berpengaruh besar di Pulau Jawa. Meskipun Kesultanan Demak runtuh, warisan perjuangannya tetap hidup. Islam terus berkembang di Nusantara, dan salah satu peninggalan pentingnya adalah dakwah Sunan Kalijaga melalui seni wayang yang masih dikenal hingga sekarang.